Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa kuil surgawi. Bab 517. Boom. Tepat ketika Xiao Tians membunuh Diming di bawah pengawasan Di Zhou. Di Zhou benar-benar marah. Untuk sesaat, lautan udara hitam di bawah Xiao Tians mulai bergulung dengan hebat, dan aura yang sangat kuat jauh di bawah laut mengalir ke atas dengan ganas. Hanya saja dia tidak bisa memberikan pengaruh sama sekali. Bayangan megah berukuran puluhan kaki muncul di belakang Xiao Tians, dan bayangan Tuan Dao, yang panjangnya ribuan meter, juga muncul, menatap dari dekat kedalaman lautan hitam di bawah. Xiao Tians bertaruh bahwa Kaisar Zhou tidak bisa menembus segel dan tidak bisa keluar. Tianxia belum dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran, dan nasib tanah Tianxia belum menyatu dengan nasib nasional Tianxia, jadi segel bawah tanah masih memiliki energi. Selain itu, gudang kekaisaran di barat tidak dapat keluar dan hanya dapat menimbulkan ancaman terhadap Xiao Tians, jadi hal yang sama juga berlaku untuk gudang kekaisaran ini. Pada saat ini, Xiao Tians menundukkan kepalanya dan melihat ke arah bagian terdalam dari lautan udara hitam. Kemudian dia melihat bahwa di bagian terdalam dari lautan hitam yang tidak diketahui beberapa mil jauhnya, terdapat segel energi, dan di bawah segel itu, terdapat ratusan sarkofagus besar berwarna gelap. Pada saat ini, di depan sekelompok besar sarkofagus, sosok mengesankan yang mengenakan mahkota kekaisaran dengan panik menyerang penghalang penyegel di depannya. Xiao Tians bisa merasakan intensitas setiap pukulan bahkan melewati penghalang itu sekarang. Tapi seperti yang dipikirkan Xiao Tians, takdir nasional Tianxia belum bersatu, dan energi dunia tersegel di bawah tanah masih ada, dan untuk sementara, Kaisar Zhou tidak bisa keluar. Hanya saja, seorang kaisar kegelapan dengan level Raja Manusia dalam satu bencana dibunuh oleh Xiao Tians. Raja Manusia dalam satu bencana dianggap sebagai eksistensi teratas di antara kekuatan gelap. Ini sangat penting. Ini setara dengan Xiao Tians yang secara langsung membunuh seorang jenderal kekuatan gelap. Karena itulah Diming sangat marah dan ingin segera keluar dan membunuh Xiao Tians. Pada saat ini, di penghalang penyegel di depan bawah tanah Kaisar Zhou, mereka yang diserang oleh Kaisar Zhou terus-menerus mengirimkan riak energi, dan sambaran petir emas terus-menerus memancar dari penghalang penyegel, dengan ganas. Untuk sesaat, tubuh gelap Kaisar Zhou juga terbelah menjadi kepulan darah hitam. Hanya saja Kaisar Zhou masih menyerang pembatas-batas dengan panik. Bunuh. Setelah Di Zhou berteriak, penghalang penyegel di depannya benar-benar dipecahkan oleh Di Zhou, tetapi segera sembuh. Kemudian petir emas setebal ember tiba-tiba menyambar tubuh Di Zhou. Di Zhou menjerit dan tubuhnya meledak kembali. Tak lama kemudian pemandangan di kedalaman samudra hitam menghilang. Tapi ada gelombang energi yang sangat kuat yang disalurkan. Cukup kejam. Xiao Tians mau tidak mau menyipitkan matanya ketika dia merasa Kaisar Zhou mengirimkan gelombang energi meskipun dia terluka parah. Tapi sebelum dia bisa memikirkannya, energi gelap yang dengan putus asa ditransmisikan oleh Kaisar Zhou disuntikkan ke langit, di atas wajah ilusinya. Kematian. Kaisar Zhou berteriak dengan dingin, dan wajah besar di langit menghilang, digantikan oleh jari besar, panjangnya ratusan meter, dari kedalaman langit yang jauh, membawa kekuatan yang tak terlukiskan, dia menunjuk ke arah Xiao Tians. Xiao Tians merasakan kekuatan besar di jari itu sendiri yang lebih kuat dari seluruh tubuhnya saat ini. Sebelum jari itu datang, jubah Xiao Tians sudah terbang dengan ganas, dan tekanan antara dunia dan bumi juga sangat kuat. Setelah Xiao Tians merasakannya, dia menemukan bahwa dia tidak dapat menghindari jari ini sama sekali. Tapi, jarimu ini tidak bisa membunuhku. Teriak Xiao Tians, dan tiba-tiba naik ke udara. Dia menghunus pedangnya dan membunuh jari besar yang terbang di langit di kejauhan. Semua prajurit, ambil tindakan bersama dan bunuh. Setelah melihat Xiao Tians bergegas keluar, Kaisar Perang juga berteriak. Tiba-tiba, ratusan tentara sisa dari dinasti kekaisaran yang tersisa juga melompat ke udara, mengikuti Kaisar Kegelapan, Kaisar Perang, dan Kaisar Penghancuran, dan bergegas bersama Xiao Tians. Bunuh. Kekuatan tempur awal Raja Manusia adalah kegelapan, perang, dan kehancuran. Mereka bertiga juga melompat ke udara dan mengikuti semua orang menuju jari besar itu. Boom! Saat berikutnya, Xiao Tians tiba-tiba jatuh, dan pedang panjang di tangannya menebas jari besar itu dengan seluruh kekuatannya. Bang 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 bang. Untuk sesaat, kekuatan mengerikan yang ditransmisikan dari jari besar Kaisar Zhou membuat tubuh Xiao Tians yang tertekan terus mundur. Namun segera, Kaisar Kegelapan, Kaisar Perang, dan Kaisar Mi bergegas ke belakang Xiao Tians, menuangkan seluruh kekuatan mereka ke tubuh Xiao Tians, dan kemudian Kaisar Kegelapan, Kaisar San, dan Kaisar Mi tiba, dan generasi terakhir dari dinasti kekaisaran ratusan canian tentara juga bergegas. Untuk sesaat, sosok Xiao Tians berangsur-angsur berhenti. Pada saat ini, darah muncrat dari tempat yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Xiao Tians, tapi sosoknya berhenti. Rusak. Teriak Xiao Tians, dan pedang panjang di tangannya sekali lagi meledak dengan kekuatan yang kuat, bertabrakan dengan kekuatan di jari raksasa itu. Boom! Jari raksasa itu meledak, dan sosok Xiao Tians dan yang lainnya juga terlempar terbalik karena dampak yang sangat besar. Uff!
Xiao Tians memuntahkan seteguk darah, wajahnya sangat pucat, tapi pukulan kuat di Zhou masih dapat ditahan oleh upaya gabungan semua orang. Untuk sesaat, setelah serangan Kaisar Zhou mereda, seluruh dunia menjadi sunyi senyap. Lautan gelap di bawah juga telah benar-benar tenang. Baru saja, Kaisar Zhou menyerang segel itu dengan seluruh kekuatannya, tetapi juga terkena serangan balik yang keras. Tidak keluar lagi. Dan orang-orang berkuasa gelap yang telah melarikan diri ke kedalaman Samudra Hitam tidak berani menunjukkan wajah mereka lagi. Untuk sementara waktu, hanya Xiao Tians dan yang lainnya yang tersisa di seluruh dunia. Ketika semua orang kuat kegelapan terbunuh dan mundur, semua orang terdiam. Dalam pertempuran tadi, mereka membunuh puluhan Raja Manusia Kegelapan dan seorang Kaisar yang sekuat Raja Manusia Bencana. Bisa dikatakan kemenangan besar. Namun, generasi tentara dinasti Kekaisaran dengan ingatan yang masih melekat telah dimusnahkan sepenuhnya selama 10 tahun. Sebagian besar dari ribuan tentara yang tersisa terbunuh sepenuhnya dalam pertempuran pertama setelah segelnya dibuka 2000 tahun yang lalu, hanya menyisakan beberapa ratus dari mereka. Kaisar Kegelapan, Kaisar Perang, dan Kaisar Kehancuran, ketiganya memiliki kesedihan yang menyelimuti tubuh mereka. Mereka telah sendirian di dunia gelap ini selama 2000 tahun, dan telah kehilangan sebagian besar darinya setelah segelnya dilepaskan. Mata Xiao Tians bergerak sedikit, dan dia melihat ketiga Kaisar Perang dan berkata, tiga senior, penguasa kuil surgawi dan senior dunia, jatuh 2000 tahun yang lalu, dan Kaisar pembunuh senior juga meninggal di medan perang di persimpangan benua timur dan barat. Generasi terakhir dalam pertempuran antara dinasti Kekaisaran, dunia melakukan bunuh diri, Kaisar yang menang meninggal mendadak, dan Kaisar terbunuh di luar wilayah. Perlahan-lahan, melihat ke arah tiga Kaisar dengan ekspresi kusam dan air mata hitam menetes dari sudut mata mereka, Xiao Tians tidak tahan untuk berkata apa-apa lagi. Setelah beberapa saat, Kaisar Perang mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Tians dengan sangat bingung dan bertanya, berapa banyak lagi Kaisar yang muncul di dunia ini setelah kematian generasi Kaisar kita? Malam ini, tahun berapa lagi? Xiao Tians menarik napas dalam-dalam, dengan nada pelan, dia berkata, setelah kematian Kaisar generasi pertama, Kaisar generasi kedua didirikan di tanah Tianxia ribuan tahun yang lalu, tetapi gagal bertahan. Sekarang di tanah kami, dinasti Tianxia akan dipromosikan untuk generasi ketiga kekaisaran dinasti. Kaisar Perang mengangguk, memandang Xiao Tians dengan cemas dan berkata, ternyata ini sudah generasi ketiga, oke nak, karena kita pernah gagal sebelumnya, dan kekuatan gelap telah menelan dinasti kekaisaran. Setelah takdir nasional, mereka pasti akan menjadi lebih kuat, dan jalanmu akan menjadi lebih sulit. Xiao Tians mengangguk, tersenyum bebas, dan berkata, tidak apa-apa, apapun yang terjadi, kita akan berjuang sampai akhir. Dan kali ini, kita pasti tidak akan kalah. Kaisar Perang mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Seorang kaisar berjalan ke arah An, menatap An dalam-dalam dan berkata, mewarisi pangkatku, kamu mengikuti jalan kaisar yang sebenarnya, kan? An mengangguk dengan mata merah dan berkata, ya, senior. Mengangguk dan terus bertanya, kaisar sejati sedang dalam tahap akhir. Tuangkan waktu untuk menerobos menjadi raja manusia. Kami bertiga juga memahami tujuan kalian bertiga datang ke sini. Kami akan memberikan semua warisan kami nanti. Di sana Kaisar Mi juga mengobrol dengan Mi Zai tentang topik yang hampir sama. Saat berikutnya, tepat ketika Xiao Tians hendak melanjutkan mengatakan sesuatu, tiba-tiba tubuh prajurit Chanian setingkat kaisar di samping mereka mulai menghilang. Hah! Xiao Tians mengerutkan kening dan dengan cepat menyuntikkan semburan energi ke tubuh prajurit Chanian untuk membantunya menstabilkan tubuhnya, tapi itu tidak berguna. Tubuh lawan masih menghilang. Bahkan jika Xiao Tians menyuntikkan sedikit energi ke dirinya, energi Xiao Tians juga menghilang. Senior, kamu. Xiao Tians memandang dengan cemas pada sisa prajurit dinasti Kekaisaran. Prajurit Chanian dari dinasti Kekaisaran generasi pertama melihat senyuman Xiao Tians yang bebas dan santai, membungkuk kepada Xiao Tians dengan tangan ditangkupkan dan berkata, jangan panggil aku senior, kamu adalah penguasa kuil surgawi generasi kedua, kamu sudah dewasa, kami hanyalah tentara. 2000 tahun, kami telah menunggu terlalu lama, dan hari ini bala bantuan akhirnya tiba. Pertempuran ini terjadi dengan sangat keras. Senang sekali Pak. Buang kekuatanmu pada kami tidak dapat lagi mendukungnya. Setelah sisa dinasti Kekaisaran ini selesai berbicara, tubuh sisa dinasti Kekaisaran lainnya di kejauhan segera mulai menghilang. Kepulan abu hitam mirip pasir hisap bertebaran dari tubuh mereka. Hati Xiao Tians bergetar, dan dia dengan putus asa menyuntikkan energi dan Tao Yun ke dalam tubuh sisa-sisa dinasti Kekaisaran ini. Namun, ini pun hanya dapat sedikit menunda hilangnya tubuh mereka. Tubuh Kaisar Perang bergetar, matanya menatap sedih ke arah para prajurit yang tubuhnya telah menghilang, dan dia berkata kepada Xiao Tians, tidak ada gunanya. Mereka tidak mencapai level Raja Manusia selama hidup mereka. Kekuatan yang dapat mereka pertahankan untuk final hari ini pertempuran telah lama hilang. Ini adalah batasnya. Xiao Tians dan An, Zan, Mi, 4 orang kuat di dunia, mendengar ini dan merasa sangat rumit. Hahaha, Tuan, Anda tidak perlu mengkhawatirkan kami. Cukup bagi kami untuk mengikuti Anda dalam pertempuran. Tidak ada penyesalan. Yang mulia sangat mirip dengan orang dewasa di dunia di zaman kita. Dinasti Kekaisaran menertawakannya. Yah, pertarungan ini cukup menyenangkan.
Tapi sekarang kita hancur total. Tidak ada anggur. Jika ada anggur. Petik 2. Ya. Senior, tolong tunggu sebentar, pastikan untuk bertahan sebentar. Aku akan mengambilkan anggurnya. Sebelum prajurit sisa dinasti kekaisaran selesai berbicara, Xiao Tians memotongnya. Saat berikutnya, Xiao Tians melintasi jarak tak berujung dengan kecepatan tercepat dan bergegas menuju pintu masuk Akademi Seji terlepas dari risikonya. Hanya dalam 10 menit, sosok Xiao Tians yang mengesankan bergegas kembali, menyeret lusinan toples anggur besar. Hanya saja tubuh para prajurit cacat di sini sudah hilang setengahnya. Itu sudah terlambat. Sisa tentara dinasti kekaisaran menggunakan setengah dari tubuh mereka untuk mendatangi Xiao Tians satu demi satu, mengambil toples anggur, dan mulai minum. Hanya saja tubuh mereka telah menghilang, dan mereka pada awalnya adalah tubuh sisa pikiran, bukan daging dan darah. Semangkuk anggur yang baik dituangkan dari mulut mereka, dan kemudian meluap dari tenggorokan mereka. Lambat laun, satu demi satu tubuh benar-benar hilang di dalam. Depan tembok besar gelap. Embusan angin bertiup, dan ratusan sisa tubuh prajurit kaisar benar-benar hilang bersama angin. Di tempat itu, hanya toples anggur yang tersisa. Anggur manis di dalamnya menyebar ke tanah gelap ini. Bab 518. Xiao Tians berdiri di sana dengan pandangan kosong, memandangi toples anggur yang jatuh ke tanah dan anggurnya tumpah ke lantai. Anggur ini. Semuanya adalah anggur berkualitas yang telah disimpan oleh Akademi Seji selama bertahun-tahun, tetapi para prajurit ini bahkan tidak dapat mencicipinya. Tubuh yang tersisa. Tidak memiliki perasaan sejak awal, Tians, jangan sedih. Cukup bagi mereka untuk memilikimu, penguasa kuil surgawi generasi kedua, untuk memberi mereka kesenangan. Minumlah sebelum mereka pergi. Kaisar perang juga diliputi perasaan sedih. Kesedihan, melihat ruang terbuka di depannya, berkata kepada Xiao Tians. Yang tersisa hanyalah batu-batu itu, batu-batu yang telah disegel selama 2000 tahun. Mata Xiao Tians memerah, dan hatinya sangat rumit. Dia bergumam, mereka bahkan tidak berani mengatakan, senior. Kaisar perang menggelengkan kepalanya dengan getir, menghela nafas, dan berkata, nah, di zaman kita, kamu adalah kakak laki-laki tertua, master generasi pertama kuil surgawi. Pewaris, statusmu adalah yang tertinggi, mereka. Mereka hanyalah prajurit biasa. Xiao Tians menggelengkan kepalanya, sekali lagi merasa dikagumi atas beberapa kepercayaan orang dahulu. 2000 tahun telah berlalu sejak dunia luar. Keinginan terbesar para prajurit yang berduka sebelum meninggal bukanlah untuk melihat bagian luarnya lagi, melainkan untuk minum lagi. Hati Xiao Tians bergetar dan dia terdiam untuk waktu yang lama. Kaisar perang, Kaisar kegelapan, dan Kaisar Mi juga terdiam. Ada juga An, Zan, dan Mi yang sama-sama terharu. Di tengah deru angin, hanya 7 orang yang tersisa berdiri di sini. Setelah beberapa saat, Xiao Tians bergumam, di Xie, di Yu, di Zhou, di Qiong, di An, dan di Ming yang baru saja kubunuh. Xiao Tians berhenti dan melanjutkan, di dunia gelap setelah mencapai Raja Manusia tingkat bencana. Ketiga senior itu, tahukah Anda berapa banyak keberadaan tingkat kaisar yang ada di bawah tanah Tianxia? Bisakah mereka mengikuti saya? Ceritakan tentang peristiwa terakhir dari generasi kaisar itu. Kaisar kegelapan menarik napas dan mengangguk, baiklah, Tians, izinkan saya membicarakan pertanyaan pertama Anda terlebih dahulu, jauh di bawah tanah di tanah Tianxia, di dunia gelap ini. Berapa banyak entitas tingkat kaisar kegelapan yang ada? Maaf, kami tidak tahu ini. Xiao Tians memandang kaisar perang dengan bingung dan sedikit mengernyit. Pada saat ini, Kaisar Kegelapan membuka sebotol anggur dan menyesapnya, tentu saja, dia tidak bisa merasakan apapun. Sambil berpikir, Xiao Tians melepaskan sebagian energi dan darahnya sendiri, dan mengintegrasikannya ke dalam tubuh 3 Kaisar Kegelapan, memungkinkan mereka mendapatkan kembali sebagian energi dan darah mereka untuk sementara. Ketika tubuh Kaisar Kegelapan dan yang lainnya sedikit mengeras, Kaisar Kegelapan tiba-tiba merasakan rasa minuman keras. Setelah meminum 1 botol penuh, dia menggelengkan kepalanya ke arah Xiao Tians dan berkata, Tians, berapa banyak kaisar yang ada di dunia gelap? Kami benar-benar tidak tahu tentang keberadaan level utama. Saya hanya bisa mengatakan bahwa ada banyak dunia gelap di seluruh dunia bawah tanah Departemen Perang, dan mereka juga memiliki banyak bidang berbeda. Pengaruhnya, seperti dunia gelap di benua timur. Dengan dunia gelap di benua barat, mereka juga saling mengincar. Pada saat ini, Kaisar Mi juga mengangguk dan berkata, baiklah, tapi di pertempuran terakhir dari dinasti kekaisaran saat itu, Kaisar kegelapan dari benua barat juga datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Salah satu pemimpinnya adalah Di Qiong. Xiao Tians mengerutkan kening lebih dalam ketika dia mendengar ini, dan dia bertanya pada mereka bertiga, 3 senior, bolehkah saya bertanya, apa kekuatan tempur puncak Anda ketika Anda masih hidup? Pada level berapa? Dan senior Tianxia, seberapa kuat dia? Xiao Tians berhenti dan melanjutkan, awalnya, saya berpikir senior Tianxia hanyalah raja manusia biasa. Tidak. Kaisar perang duduk bersila di tanah, menyesap anggur dan berkata, kami bertiga datang ke sini untuk bertarung, dan setelah ratusan pertempuran, sebelum kami mati dalam pertempuran, kekuatan tempur kita pada dasarnya mencapai di puncak Raja Manusia kesengsaraan pertama, bahkan jika Kaisar kegelapan kesengsaraan kedua menyerang, kita bertiga masih bisa bertarung.
Adapun orang yang membunuh kaisar, dia berpisah dari kami lebih awal, sebelum bencana besar dinasti kekaisaran datang. Dia pergi ke benua barat untuk bertarung. Saya tidak tahu seberapa jauh dia akhirnya mencapainya. Xiao Tians mengangguk dan berkata, pembunuh kaisar senior seharusnya tidak seperti itu sekuat 3 senior. Lebih dari 10 hari yang lalu, saya berada di Zhenhuang. Ketika saya melihat sisa-sisanya di domain Dao, sisa-sisanya hanya bisa mengerahkan kekuatan tempur Raja Manusia tingkat menengah menyerap kekuatan banyak sisa dinasti kekaisaran di domain Kaisar Sejati Dao, dan dia hanya bisa mencapai level Raja Manusia. Tentu saja, level di tahap selanjutnya dapat ditingkatkan di masa depan. Mata Kaisar Zhan bergerak dan dia melihat ke arah Xiao Tians dan bertanya, orang yang membunuh kaisar itu, dia. Apakah dia masih di sana? Xiao Tians mengangguk dan berkata, baiklah, pembunuhan kaisar senior. Di domain Zhenhuang Dao di persimpangan benua timur dan barat, dia sedang menunggu pertempuran terakhir yang akan datang. Dia juga telah memadatkan jejak sisa-sisa senior di dunia. Saya tidak tahu bagaimana situasi spesifiknya sekarang keluar kali ini. Pergi dan lihatlah. Kaisar Perang gemetar dan menatap Xiao Tians dengan penuh rasa terima kasih, Kaisar Pembunuh, saya rasa saya mengerti apa yang ingin dia lakukan masih memiliki sisa kekuatan terakhir, oke. Kemudian Kaisar Perang melanjutkan, adapun kakak laki-laki tertua, level apa yang dia capai ketika dia menjadi yang terkuat? Raja Manusia Kesengsaraan. Kaisar Mi tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, kakak laki-laki tertua mendominasi dunia saat itu. Jika bukan karena kurangnya ambisinya untuk mendominasi dan hubungannya dengan Kaisar, dia pasti akan menjadi orang nomor 1 di dunia. Ketika kakak laki-laki tertua ada di sini, apakah dia berani menyerang yang disebut kaisar tadi? Dia, Xiao Tian sangat terkejut. Ketika dia lemah, dia mengira semua raja manusia sama puncaknya, tetapi kemudian ketika dia terus tumbuh lebih kuat, dia menyadari bahwa raja manusia juga dibagi menjadi 5 tingkatan, dari 1 bencana hingga 5 kesengsaraan, setiap bencana lebih kuat dari yang terakhir. Tetapi pada saat ini, ketika Xiao Tians mendengar penilaian Kaisar Zhan dan Kaisar Mi terhadap Tianxia, dia semakin bingung, jadi dia terus bertanya, 3 senior, mengapa senior Tianxia begitu kuat saat itu, dan akhirnya dikalahkan oleh Kaisar? Zhou, Di Qiong, orang-orang itu mengelilingimu. Saya selalu merasa ada yang tidak beres di sini. Kaisar Mi mendengus dan berkata, Di Qiong, Di Zhou. Mereka kuat sekarang, tapi dulu, keberadaan ini, kita baru saja memasuki level Raja Manusia 3 kesengsaraan, bagaimana kita bisa bersaing dengan kakak laki-laki? Bahkan jika kita pergi bersama, lalu apa? Pasti ada konspirasi. Di kali ini, Kaisar Perang tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata Xiao Tians bertanya, bagaimana kakak laki-laki tertua meninggal saat itu? Jelas sekali bahwa Kaisar Perang juga merasakan ada yang tidak beres saat ini ingatan para senior di dunia. Dalam ingatan, pertempuran terakhir pada saat itu, seluruh tubuh senior Tianxia dipenuhi dengan energi hitam. Dia secara pribadi membunuh 3.000 tentara kuil surgawi, dan kemudian bunuh diri. Petik 2. Apa? Kakak laki-laki tertua akhirnya membunuh semua prajurit kuil surgawi dengan tangannya sendiri. Dia dan Kaisar Kegelapan berdiri dengan tidak percaya pada saat yang sama dan menatap Xiao Tians dengan kaget. Xiao Tians mengangguk dengan serius dan melanjutkan, senior Tianxia pernah berkata bahwa di dunia ini, dialah satu-satunya yang bisa bunuh diri, jadi menurutku dia tidak ingin dikendalikan oleh energi gelap, jadi dia akhirnya bunuh diri. Petik 2. Nidi, Kaisar Kegelapan, sosoknya bergetar. Kesedihan di hati Kaisar Perang menjadi semakin kuat. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, itu benar. Kaisar Perang Senior, apa yang harus kukatakan? Xiao Tians menjadi semakin bingung. Setelah menarik napas dalam-dalam, Kaisar Perang melanjutkan, ketika kita datang ke dunia gelap, kakak tertua saya pernah berkata bahwa yang terkuat di dunia gelap bukanlah Kaisar Kegelapan, tapi eksistensi yang lebih kuat. Tapi yang terkuat kakak saya tidak mengatakan siapa orangnya, tetapi selama 2000 tahun terakhir, saya sudah menebak-nebak. Kaisar Perang melihat pusaran gelap di kedalaman dunia gelap di kejauhan dan berkata, seharusnya itu adalah kesadaran akan jalan gelap di dunia gelap itu. Jika tidak, karena kakak laki-laki tertua telah mencapai tingkat 3 kesengsaraan Raja Manusia saat itu, kegelapan biasa tidak mungkin energi menyerangnya. Kesadaran akan jalan gelap. Hati Xiao Tians berangsur-angsur tenggelam ketika dia mendengar ini. Bagaimana kita bisa bertarung seperti ini? Apalagi Dark Avenue terkuat milik lawan, bahkan beberapa atau bahkan puluhan Dark Emperor Lord di dunia gelap, serta ratusan dan ribuan Dark Emperor, pada dasarnya tidak berguna. Kaisar Perang melihat ketidakberdayaan di mata Xiao Tians, menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan berkecil hati Tians, tidak seperti itu. Kakak tertua pada akhirnya pernah berkata bahwa meskipun pihak lain ingin membunuhnya, dia harus terluka parah jika dia tidak mati. Kakak tertuanya bunuh diri saat itu. Dengan mengorbankan kematiannya sendiri, pihak lain pasti akan dirugikan parah olehnya akan sulit bagi pihak lain untuk kembali ke kekuatan yang pernah dimilikinya. Setelah Kaisar Perang terdiam, dia melanjutkan, dan di dunia ini, bukan berarti tidak ada batasan pada lawan. Petik 2. Mata Kaisar Perang berbinar. Xiao Tians mengerutkan kening dan berkata, Kaisar Perang Senior sedang berbicara tentang batas tak kasat mata di mana Kaisar Kegelapan yang sedang tidur berada.
Kaisar Perang mengangguk dan berkata, "Ya, itu benar, tetapi kita tidak dapat berkomunikasi dengan keberadaan itu. Tampaknya ada di sana hanyalah kesadaran sederhana." Dimengerti. Xiao Tians menghela nafas panjang. Selama ini bukan situasi yang fatal, masih ada harapan untuk semuanya. Setidaknya sekarang, kegelapan Kaisar Qiong yang sangat kejam, Kaisar Alam Semesta, dan Kaisar Alam Semesta, saya belum bisa keluar. Adapun kapan pihak lain akan keluar di kemudian hari, itu akan dibahas nanti. Xiao Tians percaya bahwa selama dia diberi waktu lebih banyak, dia dan orang-orang kuat dari Departemen Perang Tianxia akan menjadi lebih kuat. Saat itu, dalam pertarungan terakhir, belum ada kepastian siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dan bahkan jika dia, Xiao Tians, dan para prajurit kuil Tianxian generasi kedua pada akhirnya terbunuh, kekuatan gelap yang ingin membunuh akan menderita kerugian besar. Tinggalkan beberapa peluang untuk generasi mendatang, seperti yang dilakukan dunia saat itu. Merasakan semangat juang yang meningkat dalam diri Xiao Tians, Kaisar Perang mengangguk puas, lalu bertanya pada Xiao Tians, "Baiklah, Tians, jangan tanya apa-apa lagi. Kita bertiga akan bersama di periode akhir dinasti kekaisaran. Sekarang kita di sini, kita mungkin tidak begitu jelas tentang beberapa hal. Ceritakan tentang situasi di dunia ini. Sekarang, 2000 tahun kemudian, Anda mengatakan bahwa Anda telah membangun sebuah dinasti yang telah mencapai puncaknya. Apakah masih ada dinasti kekaisaran di dunia sekarang?" Xiao Tians mengangguk dan berkata, "Nah, sekarang Departemen Perang Tianxia kami telah mencapai puncak dinasti dan dapat dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran kapan saja, tetapi kami telah menekan kecepatan promosinya. Titik. Kami belum siap. Adapun dinasti kekaisaran, di benua tengah, Departemen Perang Singa telah dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran sebelumnya, tetapi mereka dipukuli begitu keras oleh Kaisar Xie sehingga mereka tidak dapat bertahan lagi, dan hanya ada satu Raja Manusia Puncak di sana. Tubuh Kaisar Xie belum lahir. Setelah lahir, dinasti kekaisaran itu akan dihancurkan." Kaisar Perang mengangguk sambil berpikir dan berkata, "Baiklah, itu bagus, kamu sudah melakukannya. Kerja bagus, kekuatan gelap sangat kuat, jauh melampaui imajinasimu, kamu mampu mengalahkan kami saat itu, apalagi sekarang." Tapi saat berikutnya, saat Kaisar Perang sedang berbicara, matanya tiba-tiba menjadi lebih rumit ketika dia melihat ke arah Xiao Tians. Setelah sekian lama, dia melihat dalam-dalam. Menghela nafas. Xiao Tians memandang Kaisar Zhan dengan sedikit kebingungan dan bertanya, "Ada apa, senior? Mengapa kamu menghela nafas?" Kaisar Zhan menggelengkan kepalanya dengan getir dan berkata, "Tians, kamu. Tahukah kamu kesulitan yang akan kamu hadapi masa depan jauh lebih besar daripada seberapa sulitnya bagi kakak laki-lakiku?" Pada saat ini, Kaisar Zhan memandang Xiao Tians dengan sedikit tak tertahankan. Dia dapat melihat bahwa Xiao Tians masih sangat muda dan penuh gairah, dan meskipun Xiao Tians tidak mengatakan apa-apa, tapi rasa lelah yang luar biasa di dalam alisnya tidak bisa disembunyikan. Kaisar Perang tahu bahwa tekanan pada Xiao Tians pasti sangat tinggi. Xiao Tians menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan menyesap anggur kental dan berkata, "Ketika saya menjadi kaisar sejati tingkat kedua, saya kembali ke Tianxia dari medan perang di luar wilayah setengah tahun yang lalu. Pada saat itu, saya meminta bantuan dari putriku. Lalu aku kembali untuk berperang. Tetapi pada saat itu, Departemen Perang Tianxia hanyalah sebuah dinasti. 9 departemen perang di luar wilayah itu ditindas oleh 9 departemen perang, dan sekte-sekte utama di dalamnya wilayahnya juga dibatasi. Hehe, Departemen Perang Tianxia pada saat itu bahkan tidak memiliki kaisar tingkat tinggi." Xiao Tians menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, "Sekarang, kekuatan tempur tingkat Raja Manusia kita telah mencapai lebih dari 30, ratusan prajurit tingkat Tao, ribuan prajurit tingkat Kaisar, dan prajurit kuat di bawah tingkat Kaisar. Mereka yang berada di tingkat Kaisar, tingkat Dewa Perang, jumlahnya mencapai puluhan ribu." Petik 2. Dan ini adalah apa yang telah kita capai dalam 6 bulan ini. Para senior, yakinlah bahwa kita tidak akan kalah kali ini ketika kita mendirikan dinasti kekaisaran. Untuk sesaat, tubuh Xiao Tians dipenuhi dengan keyakinan yang luar biasa. Kaisar Perang, Kaisar Kegelapan, dan Kaisar Kehancuran sangat tersentuh ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Tians, meskipun Xiao Tians tampaknya berbicara dengan ringan dan bercanda sekarang. Namun kesulitannya sungguh tidak terbayangkan. Xiao Tians masih memandang mereka bertiga sambil tersenyum. Tidak ada yang perlu disombongkan. Hidupnya seperti ini, dan hidupnya cukup sulit. Tapi bagaimana dengan Kaisar Perang, Kaisar Kehancuran, dan Kaisar Kegelapan? Aku telah sendirian selama 2000 tahun ini. Jadi, tidak ada yang perlu dikatakan. Untuk sementara, semua orang berhenti berbicara. Mereka hanya saling memandang dengan tenang, dengan pengenalan mendalam satu sama lain di mata mereka dan hati. Bersambung.